Selamat malam. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program uh, untuk learning factor quantitation atau sering disingkat dengan LVQ, di mana LVQ itu merupakan sebuah metode klasifikasi ya, yang pada setiap outputnya itu mempresentasikan sebuah kelas. Nah, dengan kata lain, LVQ ini bisa digunakan untuk pengelompokan data tertentu. Tentunya datanya yang supervised. Nah, untuk tipe data supervised atau unsupervised, mungkin kalian bisa melihat pada teori-teori yang lain. Baik. Nah, sebelumnya saya mempunyai sebuah data yang saya simpan dalam sebuah file Excel. Nah, data ini berdasarkan hasil ekstraksi sebelumnya. Jadi, apabila kita punya sebuah data hasil proses ekstraksi, biasanya kita menggunakan proses ekstraksi yang cocok dengan data yang kita punya, sehingga kita memperoleh hasil ekstraksinya. Selanjutnya kita jadikan sebuah vektor ya, dan baru dilatih atau dimasukkan ke dalam metode LVQ itu sendiri untuk proses pengelompokannya. Nah, di sini kalau kita lihat saya punya data Gary atau dia masuk ke kelas 1 ya. Dengan data ekstraksinya sebanyak 5 buah ini. Kemudian masing-masing punya data pada vektornya. Jadi kalau di LVQ itu yang diinputkan adalah vektornya. Vektornya adalah satu baris dari ini. Jadi perbedaan vektor dengan matrik, biasanya matrik itu terdiri dari n kali n baris ya, atau n kali n baris. Tapi kalau vektor 1 kali n kolom, nah seperti itu, atau 1 n baris kalau saya tidak salah. Nah, kemudian saya punya data Gary seterusnya sampai Lutfi. Nah, di sini saya membuat datanya itu kelas 1 dibagi kelas 1 terdiri dari 5 data. Kemudian kelas 2 juga, ini Andre, Hagai, dan seterusnya sampai kelas 7 yaitu Lutfi. Nah, data ini sampai baris 35 ini, sampai baris 35 ini akan saya jadikan sebagai training ya. Nah, training itu sendiri dilakukan untuk proses pengenalan setiap data pada LVQ atau pada metode neural yang lain. Nah, selanjutnya data 36, baris 36 sampai selanjutnya itu akan kita uji sebagai data testing nantinya. Oke. Baik, kita punya data seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengimport data tersebut ke dalam MATLAB. Nah, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam folder data, folder tempat kita menyimpan data tersebut. Di sini saya menyimpan di folder LVQ program. Oke. Nah, oke, itu di D. Oke, ini. Nah, di sini kita lihat saya mempunyai sebuah data Excel. Kemudian kita akan mengimport ke dalam MATLAB. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah membuat program untuk mengimport atau untuk membaca file Excel tersebut ke dalam program kita. Nah, kita harus membuat sebuah program. Nah, untuk membacanya itu sangat gampang. Kita tinggal membuat kita bisa memakai function readLS ya. Sini saya berikan sebuah variabel data sama dengan, kemudian kita akan membaca file Excel itu dengan cara XLS read ya. Kemudian titik atas
kemudian nama filenya. Nah, nama filenya di situ saya adalah data latih titik xlsx. Nah, kemudian koma. Nah, koma di sini kalau kita lihat di instruksinya itu ada nama sheet. Nah, nama sheet di sini kita harus tentukan sheet apa, atau sheet apa, nama sheet yang tempat data kita letakkan. Nah, kalau kita lihat di sini saya punya nama di sheet data, sehingga saya mengarahkan ke nama sheetnya di sini. Oke. Nah, ini perintah dasar untuk membaca file XLS. Selanjutnya kita coba ya, saya simpan dulu. Oke, masuk. Kemudian saya coba jalankan. Perhatikan nanti di sini kalau program kita benar, biasanya dia akan muncul variabel data yang kita buat. Oke, sudah. Mungkin agak memang membutuhkan sedikit waktu tergantung banyaknya data yang kita baca. Nah, kalau kita lihat di sini datanya ada 70 baris ya, dan 17 kolom. Coba kita bandingkan dengan data pada Excelnya ya, 17 baris, 70 baris dan 17 kolom. Oke, sama. Nah, ini kita bisa tutup aja. Oke, kita sudah mengimport datanya atau sudah membaca data dari Excel ke program. Nah, selanjutnya kita membagi data tersebut menjadi data training dan data latih. Nah, karena data kita di satu file yang sama, sehingga kita perlu membaginya. Nah, tadi pada penjelasan awal bahwa data untuk latih itu, atau sering disebut dengan training, berada pada urutan 1 sampai 35. Oke. Nah, berada pada baris 1 sampai 35. Nah, di sini kita perlu membagi datanya dengan cara kita membuat sebuah variabel baru, latih sama dengan, atau kita buat data latih sama dengan oke, boleh. Atau sebelumnya kita membuat sebuah variabel urut ya, kayak gini. Kita buat sebuah variabel urut sama dengan sejumlah 1 sampai dengan banyaknya data yang kita punya. Jadi di sini data kita adalah sampai 70 baris, sehingga saya membuat urut menjadi 1 sampai 70, sehingga untuk data latih kita tentukan dari 1 sampai 35 berdasarkan dari variabel data, sehingga untuk data latih pada saat kita bagi, kita perlu membuatkan data latih sama dengan data kurung, di sini saya buat urut ya, urut dalam kurung 1 sampai berapa tadi, 3. Nah, ini artinya dari keseluruhan variabel data kita akan mengambil baris 1 sampai 35 ya. Jadi kita akan mengambil seluruh data dari baris 1 sampai 35. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, kita lihat di sini data latih 35 ya, ada sebanyak 35, berarti kita sudah membagi data ini ya, variabel data menjadi ke dalam data latih sebanyak 35 buah. Dan selanjutnya kita akan membagi juga
untuk data testing ya. Nah, kita lakukan hal yang sama ya, kita boleh mengcopy ini, tetapi urutnya itu dari 36 sampai habis ya, atau n, atau bisa juga kita buat sampai 70. Oke, boleh seperti itu ya, atau kalau kita mau buat n juga boleh. Oke, saya buat n. Oke, kita jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita sudah punya atau sudah memisahkan data latih dan data testing menjadi 35 per variabel. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan target dari, atau perlu mengambil target dari data latih. Nah, kalau kita perhatikan pada data latih ini, untuk data target 1 itu datanya adalah kolom 2 sampai kolom 17 ya. Nah, kita harus pisahkan lagi kolom data target dengan data inputnya. Nah, di sini target biasanya disebutkan, biasanya target itu dalam bentuk kelas seperti ini ya. Ini namanya data target atau sering disebut dengan variabel T, sehingga kita akan mengenalkan bahwa data ini ya targetnya adalah 1, kelas 1, atau data ini sampai kolom ke-17 targetnya adalah 2. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita perlu memisahkannya lagi antara data dengan targetnya. Jadi kita akan mengambil semua data tanpa targetnya. Jadi kita akan mengambil kolom 2 sampai kolom 17 dari data training. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan programnya, yaitu mengambil data latih. Oke, baik. Di sini kita buat sebuah variabel p. P di sini biasanya dilambangkan untuk input. P latih atau input latih sama dengan ya data latih kemudian kita tadi kolom 2 sampai kolom 17 ya, sehingga kita perlu membuat seperti ini ya. Kita akan tentukan barisnya, kita tidak peduli ya sampai berapa, kita akan menentukan kolomnya saja 2 ya sampai 17, atau untuk lebih gampangnya kita bisa buat 2 sampai n juga boleh, atau 2 sampai 17 juga boleh. Ini tergantung jumlah kolom yang kalian punya. Oke. Nah, ini artinya bahwa kita akan memisahkan antara target dengan data latihnya. Nah, di sini data latih itu kolom 2 sampai kolom 17. Oke. Kemudian kita buat lagi dengan target ya. Target latih sama dengan data latih. Tadi dia berada di kolom pertama ya. Jadi kita membuat kolom 1 tok. Oke. Nah, kita tinggal membuat kolom 1 aja seperti itu. Sorry. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ada penambahan inverse di sini, atau nanti hasil dari kolom akan dibalik menjadi baris atau sebaliknya. Jadi kita lihat perbedaannya. Nah, di sini perintah ini adalah menentukan input dari latih dan target dari latih itu sendiri. Kalau kita jalankan,
uh, nah kalau kita jalankan P latih ini adalah data yang kita punya real ya, datanya latih sebanyak 35. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ada perubahan kolom menjadi baris atau sebaliknya baris menjadi kolom. Kalau kita lihat data latih awalnya itu sebanyak 17 kolom dan 35 baris, tetapi pada saat kita bagi seperti ini kita perlu mengubahnya menjadi baris menjadi kolom, sehingga kalau kita lihat perbedaannya di sini, ini adalah kolom pertama ya, sebenarnya ini adalah kolom pertama dengan jumlah data sebanyak 35. Jadi kita perlu membalikkan kolom menjadi baris. Nah begitu juga dengan kelasnya atau kelas targetnya. Jadi kalau kita lihat di sini data ini ya, berarti untuk kelas 1, ini juga untuk kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1 sampai dengan 5 kelas. Dan selanjutnya untuk data yang ini masuk ke kelas 2. Kalau kita lihat di sini ya, untuk yang 6 sampai 10 itu masuk ke kelas 2. Dan seterusnya sampai kelas 7. Jadi sebenarnya kita cuma membalikkan matriknya menjadi baris menjadi kolom. Oke, itu perlu dilakukan. Oke, selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan pada data untuk latih. Nah ini kita boleh mengcopy ini ya untuk data latih, cuma kita mengganti ini menjadi data testing ya, kemudian di sini juga menjadi data testing. Nah hal yang sama, tetapi kita harus mengganti variabel di sini p test, di sini jadi t test. Nah ini sama kejadiannya seperti di atas, kita memisahkan antara target dengan datanya. Oke, karena datanya juga sama, kita tinggal mengcopy programnya dan mengganti variabelnya ini, ganti variabel di sini dan membuat variabel baru menjadi p-test dan t-test. Oke, sudah berhasil ya. Oke, nah kita sudah membagi datanya menjadi data latih dan data tes ya atau uji. Oke. Nah selanjutnya kita harus melatih data yang ini ke dalam metode MATLAB, ke dalam metode LVQ-nya. Nah yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah maaf. Oke, sudah. Nah, oke, di sini ada yang kelupaan. Di sini ada yang kelupaan. Nah, T-latih kita harus membuatnya menjadi sebuah vektor. Jadi kita membuat sebuah T-vektor di sini ya. Jadi T-latih vektor sama dengan, nah kita bisa menggunakan IND2 vektor dari T-latih. Jadi kelasnya kita harus mengubah jadi sebuah vektor T-latih vektor index to latih. Nah di sini
sebenarnya untuk menentukan, aduh saya lupa teorinya ini seperti apa, mungkin kalian bisa mencarinya sendiri nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat masuk ke dalam tahap LVQ-nya. Nah, berarti kita harus membangun sebuah jaringan LVQ dengan nama net ya. Boleh variabelnya boleh apa aja, tetapi di sini untuk menyeragamkannya berarti saya membuat sebuah variabel network ya, net di sini, kemudian kita panggil functionnya untuk di LVQ itu ada new LVQ atau LVQ net. Nah, itu saya rasa perbedaannya sama saja ya. Jadi saya di sini menggunakan perintah LVQ net ya. Nah, setelah kita memanggil function ya, yang perlu kita lakukan adalah menentukan hidden layer, learning vector maksudnya learning rate, dan learning function. Nah, hidden list di sini kalau di dalam FAQ itu sering disebut dengan codebook, atau di dalam neural yang lain disebut hidden list. Nah, codebook atau hidden list di sini itu jumlahnya tidak pasti ya, tergantung dari percobaan yang kita lakukan, tergantung dari data. Biasanya semakin banyak codebook atau hidden list yang kita gunakan, atau hidden layer yang sering disebut juga hidden layer, itu biasanya hasil akurasinya akan menjadi lebih baik, tetapi dia membutuhkan waktu yang sedikit lebih banyak. Jadi kalau kita sederhanakan, banyaknya codebook akan mempengaruhi akurasi dan waktu dari pelatihannya itu sendiri, sehingga kita boleh mencobanya menjadi 10 misalnya, 100, atau tergantung kalian boleh mencobanya berapa yang cocok sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang besar. Oke, nah di sini saya membuat hidden list-nya itu 10 ya. Oke, 10 ya. Oke, saya minta maaf, kita ulang. 10, kemudian koma, kemudian di depannya itu kita harus menentukan learning rate. Nah, learning rate itu adalah rate dari perbaikan. Nah, itu juga tidak pasti jumlahnya berapa, tetapi biasanya itu nilainya antara 1 sampai 0 atau antara 0 sampai 1. Jadi kalian boleh mencoba dari 0,1 sampai 1, sehingga ini namanya kombinasi atau formula dari jaringan neuralnya, sehingga kalian boleh mencoba sampai menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan 0,1 dengan learning function, atau learning functionnya itu kita bisa, kalau kita tidak mau menentukan tidak apa-apa, tetapi kalau kita mau menentukan kita harus membuat learn, saya lupa variabelnya. Oke, sebentar, saya lihat dulu variabel learn vector. Ini dia, saya akan copy ini aja. Nah, kemudian learn vektornya, learn function. Learn function itu adalah metode training yang dilakukan oleh LVQ. Nah, di sini kalian juga bisa mencari teorinya bagaimana apa yang disebut dengan learn function. Nah, learn function di MATLAB ini ada dua. Yang pertama learn function 1 ya,
dan learn function 2. Nah, di situ ada perbedaan antara keduanya. Kalian bisa mencarinya di help ya. Kalian bisa mencarinya di help nantinya untuk lebih tahu banyak. Tetapi kebanyakan biasanya dipakai untuk learning function 1. Nah, untuk beberapa kasus mungkin dipakai learning function 2. Nah, di sini kita telah membangun formula jaringan dari LVQ-nya dengan codebook 10, learning rate 0,1 dan learning function-nya adalah learning function 1. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah epoch atau jumlah iterasinya. Nah, jumlah iterasi kalau kita menentukan jumlah iterasi, kita bisa membuat rumus net train param ya. Ini artinya menentukan epoch sama dengan, nah, kita bisa menentukan batas iterasi daripada proses training. Iterasi, semakin banyak iterasi biasanya hasilnya semakin bagus, tetapi memberikan waktu yang lebih banyak. Nah, kita boleh mencoba jumlah iterasi, tidak mutlak harus berapa. Jadi kita sekali lagi kita harus mencobanya. Di sini saya kasih 100 iterasi. Kemudian kita perlu sebenarnya untuk penentuan parameternya itu ada beberapa ya, seperti parameter goal, kemudian parameter time. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan apabila kita menambahkan parameter goal dengan time. Nah, di sini saya cuma menentukan parameter untuk batas iterasinya atau epochnya saja. Oke. Nah, yang kita lakukan ini adalah membangun jaringan daripada LVQ itu sendiri. Nah, setelah kita membangun, kita baru mentraining data dari yang kita punya dengan cara membuat sebuah variabel net sama dengan train dalam kurung net. Nah, net di sini adalah network yang kita bangun ini gitu loh. Jadi kemudian koma, setelah koma kita tentukan data latih kita. Di sini kita sudah tentukan data latih kita, yaitu p latih. Di sini kita buat p latih, koma kelas atau targetnya. Target di sini adalah t latih vektor. Oke, kita copy aja variabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan melatih train ya, train dengan metode dengan network yang kita bangun ini pada data latih yang kita bagi tadi, yaitu p latih, dan pada target train latih vektor, yaitu targetnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat view net. Ini untuk melihat network atau neuron node yang sudah kita bangun. Jadi kita bisa save dulu. Oke. Nah, kita coba sekarang ya. Kita jalankan. Oke, nah kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini bahwa kita punya data input sebanyak 16 kolom ya. 16 kolom, kemudian di sini ada codebook yang kita buat sebanyak 10, layer keluar adalah 7 dan outputnya adalah 7. Biasanya output ini mewakili dari banyaknya jumlah kelas yang kita buat.
sedangkan ini banyaknya codebook yang kita buat, dan ini adalah data input yang kita punya. Nah, di sini saya membuat 100. Oke, maaf. Di sini ada salah, ternyata saya salah pengetikan. View, bukan view. Ya. Kita coba ulang lagi. Nah, di sini yang saya bilang tadi adalah ada epoch, batas epoch. Nah, karena kita tentukan 100, maka dia akan berhenti pada 100 iterasi. Kemudian ada time. Nah, time di sini waktu yang digunakan, waktu yang habis masa untuk masa training. Dan ada perform. Perform di sini biasanya semakin kecil nilainya itu semakin bagus ya. Perform di sini dihitung dengan menggunakan MSE, mean square error. Oke, kita lihat di sini. Nah, proses training sudah kita lakukan dengan 100 iterasi, memakan waktu 33 detik ya, dan performnya itu 0,0735. Oke, kita sudah melakukan proses training. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara mencoba data training, mencoba hasil training tadi dengan data latih yang kita punya, sehingga untuk mencobanya kita bisa membuat seperti ini. Di sini ini proses training, ini proses uji. Nah, proses uji di sini sangat gampang. Kita cuma perlu membuat membuat sebuah variabel baru ya, boleh dengan nama uji sama dengan net dalam kurung data uji. Nah, kita tadi data uji pada variabel ptest, sehingga kita tinggal membuat seperti ini ya, menentukan variabelnya uji net dalam kurung data ujinya. Net di sini adalah biasanya dia akan memanggil net dari hasil training yang terakhir ya. Selanjutnya kita akan tentukan kelas dari uji, berarti T uji vektor sama dengan, kita lakukan hal yang sama dengan ini ya, just vektor dalam kurung data t-test. T-test ini adalah target dari data uji. Oke. Ini terjadi kesalahan, harusnya tidak t-test tapi uji. T vektor uji sama dengan T vektor terus uji. Nah, ini untuk proses ujinya. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat sebuah variabel ya, atau sebuah matrik hasil sama dengan matrik dari T uji ini ya, dengan buat apa, dengan kelas yang sebenarnya, dengan t-test. Nah, ini untuk melihat apakah tebakan dari
apakah tebakan dari LVQ yang kita bangun sama dengan kelas sebenarnya yang kita tentukan. Seperti kita tahu bahwa tipe data yang saya punya tadi adalah tipe data dari bertipe data supervised, sehingga tujuannya sehingga targetnya kita sudah tahu. Nah, kita akan melihat bahwa apakah p-test dimasukkan ke dalam kelas yang sama seperti yang akan kita tentukan nanti. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah, kita bisa menjalankannya. Oke, dilakukan proses training. Oke, ada yang salah sepertinya. Oke, ada yang salah sepertinya. Nah, harusnya kita membuat di sini fact to di sini harus diubah jadi fact to index. Oke, kita jalankan lagi. Oops, sorry. Nah, sebenarnya formula untuk formulasi ya dari jumlah codebook, kemudian learning rate, dan jumlah epoch itu perlu dicoba sehingga memberikan hasil yang lebih bagus. Saya yakin semakin banyak codebook itu biasanya akan lebih bagus untuk hasil klasifikasinya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat bahwa untuk hasil dari tebakan LVQ yang kita bangun, saya letakkan pada TUJ vektor, sehingga hasil dari tebakan itu saya gabung menjadi TUJ vektor dengan t-test. T-test ini adalah kelas sebenarnya yang kita tentukan tadi pada awal datanya, sehingga kita lihat di sini. Nah, ini ada dua matrik, yaitu satu ya, ada dua baris ya. Nah, baris pertama ini adalah kelas target yang ditebak atau yang diprediksi oleh si LVQ. Kalau kita lihat di sini, yang dua itu adalah kelas yang kita tentukan pada data kita. Nah, pada data yang ada di sini. Nah, ya data yang ini. Jadi kita menentukan bahwa untuk baris 36 sampai 40 itu kelas 1. Ini yang kita tentukan, sehingga si MATLAB atau si LVQ itu memprediksi bahwa data ke-36 itu masuk ke kelas 3. Nah, sebenarnya ini terjadi kesalahan karena kita menentukan bahwa dia masuk ke kelas 1. Kemudian kita lihat yang data selanjutnya, kelas 1, kelas 1. Nah, ini tebakannya benar, ini juga benar. Nah, ini terjadi kesalahan. Ini terjadi kesalahan, dan seterusnya juga ini untuk kelas 2 juga banyak terjadi kesalahan. Dan ya, kalau kita lihat di sini untuk kelas 5, 6, dan 7 itu bagus. Tebakan sesuai dengan data kelas yang kita tentukan. Nah, di sini kita bisa menghitung jumlah persentase error daripada hasil tebakan dengan kelas yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tinggal menghitung. Nah, sebenarnya sih kita bisa menghitung ya. Misalnya ya, kalau kita hitung ini error berarti 1 error. Ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelas yang salah tebak. Nah,
kita bisa membuat dia otomatis menghitung kelas yang menghitung ya kelas yang salah atau kelas yang benar dengan cara menambahkan program di dalam ini. Caranya adalah membuat sebuah variabel jumlah salah sama dengan 0 ya. Kita inisialisasikan dulu jumlah benar sama dengan 0 juga ini proses inisialisasi awal. Kemudian kita perlu mengulangkan for 1 sampai dengan length ya, 1 sampai dengan length 1 sampai dengan panjang dari boleh ambil yang ini aja, artinya 1 sampai 17 karena saya lihat di uji ini juga jumlahnya 17 ya, sehingga kita boleh pakai dia sebagai acuan kita nantinya. Oke. Sini i ya, i sama dengan 1 sampai 17. Kemudian kita akan melihat apakah kita akan membuat sebuah logika ya, apakah yang akan mengecek apakah ini sama dengan ini gitu. Kalau ini sama dengan ini, dia akan menambah satu hasil daripada benar atau salah. Kalau ini dengan ini tidak sama, maka salah. Maka kita akan maka dia akan menghitung sebagai salah. Kalau ini dengan ini benar, berarti akan dihitung sebagai sebuah benar. Dan ini juga, dan selanjutnya sampai semuanya diperiksa. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat jumlah benar sama dengan maaf, kita harus membuat ini dulu, ini kita harus membuat pengumpamaan dulu. If jika hasil ya, kita acuannya ke variabel hasil ini ya, karena ini adalah sebuah matrik 2 kali 1 ya, 2 kali 35 ya, 2 kali 35. Nah, kita bisa menentukan bahwa jika coba ini ya 1 2 ya, atau koordinat 1 2 sama dengan 1 1 ya, 1 1, maka jumlah benar adalah ya, oke. Jadi kita buat di sini jika 1 i sama dengan hasil 2 maaf, ini ada yang salah. Jika 2i ada 1 i, maka nah ini artinya jika kolom 21 jika koordinat 21 sama dengan 11, maka kita lanjutkan, maka jumlah benar sama dengan jumlah benar ditambah dengan 1 n. Jadi kalau keduanya benar di sini ya, kalau di sini dan ini benar, maka jumlahnya akan ditambah dengan 1 sehingga kita menghitung benarnya berapa. Nah, selanjutnya oke. Dan itu akan diulang sampai
kolom yang selanjutnya, sehingga kita bisa membuat jumlah benar sama dengan jumlah benar. Jumlah salah sama dengan banyaknya data, ya, link, banyaknya data link dari ini ya, di uji vektor ya, tampil ini aja ya, dikurang jumlah benar. Nah, ini artinya gini, misalnya ada 10 data, kalau benarnya 6 berarti salahnya 4. Nah, ini artinya kalau data keseluruhan, ya, banyaknya data keseluruhan dikurang dengan jumlah benar, sehingga hasilnya adalah salah. Jadi jumlah data dikurang dengan jumlah benar, sehingga hasilnya akan menghasilkan berapa jumlah yang salah datanya. Dan kemudian kita buat sebuah lagi persentase kebenarannya adalah sama dengan jumlah benar, ya, dibagi dengan banyaknya data. Jadi ya, jumlah benar dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data kita ambil yang ini, variabel ini aja, ya, dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. Oke, ini kita hapus ya. Oke, baik, kita save, kita coba jalankan. Berapa menit? 40 menit. Oke. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Dari pengujian yang kita lakukan, tingkat kebenarannya adalah 71%. Dilihat bahwa kelas yang ditebak benar itu ada 25, kemudian salahnya adalah 10, sehingga tingkat persentase kebenarannya itu adalah 71. Nah, 71 kemudian kita bisa mengganti ya, learning rate-nya itu misalnya menjadi 20, kemudian epochnya juga tetap 100. Nah, kita akan lihat perbedaan hasilnya seperti apa. Kalau tadi 71 ya. Nah, uji coba ini dilakukan berkali-kali sampai kita mendapatkan hasil yang paling maksimal. Misalnya menambahkan epochnya, kemudian mengganti learning rate-nya. Kalau kita lihat di sini, sepertinya datanya akan semakin lebih. Ya. Kebetulan datanya masih sama ya, 71% kebetulan masih sama. Kalau kita ganti, nah ini kalian bisa menggantinya sesuai dengan yang kalian harapkan ya, sehingga hasilnya bisa lebih mencapai 100% tentunya. Baik, itu aja tutorial kali ini untuk LPQ pada MATLAB. Jangan lupa
subscribe, atau kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih.